Balik lagi ke channel Kucing Panjang. Di sini udah lama tidak upload podcast karena saya sibuk di dunia nyata. Nah, pada kesempatan kali ini tuh ini semua sesuai request dari admin satunya, dan dia kayak kesel sama salah satu member soal deck yang gak jelas. Jadi kita akan membuat satu episode bagaimana cara membuat deck yang bagus, how to determine a good deck. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat deck itu bagus, itu bakal kita bahas di sini. Nah, di sini adalah salah satu tamu yang udah di request langsung oleh admin, Prana. Anjay, Prana. Boleh perkenalan dulu, Pran. Halo Prana, halo guys, aku Prana, di request dari Yanggal, walaupun aku nggak ngerti apa tujuannya. Padahal deckku random. Ya. Di OG Prana ya, di OG original Prana. Jadi Prana tuh ada 5 varian di balik. 5 varian ya, Yud ya? Ini Yuda yang tahu. 8. Oh, ada 8 8 varian. Itu kayak kalau kalian sering nonton, sering lihat report di Duel Dewata tuh ada tuh Prana varian apa gitu, sering lihat. Kayaknya langsung aja ya. Jadi yang kita bahas kayak apa sih yang membuat deck itu bagus itu? Semua player, semua duelist tuh kayak mengalami fase ini ya. Kayak deck apa sih yang mesti ku mainin? Deck apa sih yang ini? Jadi definisi deck bagus itu apa dulu tuh menurut kalian? Dari Pran dulu deh, Pran. Deck yang bagus tuh gimana, Pran? Kalau aku, deck yang bagus tuh yang pertama menurutku ya, deck yang bagus yang bisa dipakai, yang playable, bisa win con-nya jelas, dan ya itu bisa dipakai. Bisa dipakai, oke. Win con-nya jelas ya. Maksudnya bisa dipakai itu playable gitu ya, maksudnya ya? Decknya playable. Ya playable, nggak full break, nggak tahu kalau mau main tuh harus nunggu 2-3 turn. Oh. Dari kartu manual itu kan nggak playable tuh. Iya, Atau benar. ya itu menurutku ya. Iya, menurut Yuda gimana, Yud? Apa ya, deck yang bagus itu sebenarnya relatif menurut sih, untuk tergantung gimana kita memahami gimana playstyle dari deck tersebut. Ada juga beberapa deck yang ditujukan untuk player yang baru masuk ke Yugi. Itu pastinya ada beberapa deck tertentu yang cocok buat baru belajar itu. Juga deck-deck yang udah lebih advance, lebih banyak ruling mengenai beberapa kartunya, jadi perlu pemahaman lebih. Jadi deck bagus tuh ya relatif gimana playernya menanggapi game Yugi itu sendiri sih menurutku. Oke, jadi dari Yuda tuh, menurut Yuda tuh insight-nya tuh kayak deck bagus tuh juga belum tentu cocok ke semua player gitu ya. Iya. Ya. Kalau menurut pahlawan bertopeng ini gimana nih? Mau ceritain topengan dulu nggak, by the way? Nggak usah. Tiba-tiba pakai topeng. Kalau menurutku deck bagus itu sederhana aja. Yang kalau nggak dia apa-apain kita bisa main gitu. Oh, sederhananya kayak gitu ya. Lawannya nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau itu deck bagus apa ya? Kalau nggak bisa ngapa-ngapain tuh deck bagus namanya nggak? Gitu, pahlawan bertopeng. Kalau lawannya nggak ngapa-ngapain, kita pasti main gitu bagus. Oh. Yang sederhananya begitu aja. Jadi kalau misalnya lawannya nggak ada hand trap, kita cuma set 2 end. Itu kayak maksudnya, berarti maksud gue tuh decknya Fikri jelek gitu, oke. Oh, ngejek. Oke. Enggak gitu. Tapi oke. Jadi kan bisa dibilang tuh deck yang bagus tuh berarti yang banyak orang pakai, yang play jelas, win con-nya jelas. Walaupun nggak semua orang bisa pakai, tapi at least lu bisa play lah. Walaupun kalau lawannya nggak ada apa-apain malah lawan tuh lu bisa play gitu. Itu kan ya. Iya. Ya. Terus kalau kesalahan terbesar waktu milih deck itu gimana tuh menurut kalian tuh? Ternyata decknya nggak cocok nih sama aku nih gitu. Biasanya tuh apa yang terjadi? Kenapa kok bisa nggak cocok gitu? Kalau aku ya, kalau aku milih deck biasanya kan cenderung ke playstyleku yang
aku tuh lebih suka deck yang simple terus nggak terlalu heavy combo dan lainnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi ya lainnya fokus ke satu gitu aja Linear. atau linear. Jadi sebenarnya aku suka deck yang kayak gitu karena lebih gampang aku nginget combo juga, efeknya nggak terlalu rumit. Ya itu sih kalau menurutku. Tadi gimana pertanyaannya? Coba diulang. lupa. Kesalahan terbesar waktu milih deck itu kok Oh, bisa salah. kalau gitu. Ya nggak cocok deh. Padahal Ya, kata, itu. kata orang-orang kayak decknya bagus deh. Kalau- Tapi kok salah gitu. Ya kalau salah milih deck tuh mungkin waktu main itu ngerasa nggak cocok atau ngerasa pusing sendiri kombonya, dan juga walau orang lain pakai bagus tapi kita pakai jelek kan artinya udah ketahuan tuh, berarti decknya tuh nggak bisa dipakai, atau udah coba berkali-kali ternyata nggak nemu line yang pas atau nggak nemu combo gimana, atau gagal terus waktu combo padahal lawannya nggak ngapa-ngapain tapi kita sendiri mainnya malah jir kok nggak jadi apa-apa gitu. Nggak diapa-apain, malawan kok misplay sendiri. Ya, Jir, aku contohnya misplay. kayak aku pakai contohnya kayak aku pakai Melodius kan deck bagus tuh, Ya, tapi aku nggak ketemu lainnya tuh, ini gimana nih ya? nggak masuk, nggak nangkap ya. Ya, kalau menurutku kayak gitu sih. Kalau Yuda gimana? Oke, menurutku yang pertama tuh selalu mentingin ego. Ego aja, Ego. ego. Iya benar. Menurutku kalau misalnya nih baru main, pengen main deck waifu nih, ya dicobalah deck waifu. Maunya deck waifunya nggak kurang bisa berkompetisi lah, bukan jelek ya, kurang bisa berkompetisi di ranah kompetitif. Ini kayak ngebahas orang nih. Oke, betul. Serius. Lanjut. Terus dia tetap kekeh pakainya, akhirnya dihadapkan dengan realita lah ya, dengan meta-meta yang sangat brutal itu di Yu-Gi-Oh ini. Jadi kayak mereka tuh kayak ditampar sama realita kalau deck mereka ini kurang cocok buat dimainin sama orang-orang itu kayak gitu. Aku dulu kayak gitu juga. Aku dulu egonya, wah aku mau main pakai normal monster. Deck pertamaku apa? Phantasm Spiral. Itu deck stun. Itu susah mainnya. Bilang walaupun kelihatannya gampang nih, pasang Big Spell, pasang Big Row, selesai. Itu kalau udah ketemu meta apapun ya susah, pasti dihajar habis-habisan itu di competitive level kayak gitu. Akhirnya mulai dari sana mulai geser pindah ke Tenyi mainnya apa, non effect monster. Aku tetap ego kan, keren ya pakai non effect monster aja, cukup biar buat menang. Pokoknya importnya apa, Berserker link 3 pas ya ngapain ya kayak gitu, kayak kurang banget interaksi sama di ranah meta ini. Akhirnya mulailah pindah ke deck-deck yang lain. Dari situ pindah ke Soul tetap masih ada ego nih. Soul pakainya token kan, kayak normal monster juga sinergi sama Tenyi. Nah mulai dari sana lah aku pikir kayak ternyata deck Yugi itu unik. Ternyata nggak cuma satu archetype bisa berdiri sendiri dalam satu deck. Contohnya itu Soul itu bagus banget ternyata digabung sama Tenyi. Ternyata ada kombonya, ada sinergi antara kedua archetype itu. Nah dari sana aku sadar, wah ini bisa diekspor lebih jauh lagi. Itu sih menurutku. Jadi aku kesampingkan egoku yang mau main normal monster doang. Akhirnya mulai pindah ke pakai archetype yang bersinergi satu sama lainnya kayak gitu sih. Oke. Sekarang main apa ya? Chimera itu kan ya bisa dilihat lah archetype-nya ada berapa tuh dalam satu deck itu. Ada Mina, ada Infinite. Itu sebenarnya dari awalnya mau main Heka Hands, tapi malah main Chimera kan? Iya, awalnya gitu. Awalnya mau ego juga itu kan, Heka Hands, mau aku pengen bikin Heka Hands ini work gimana pun caranya. Gak work sampai sekarang. Akhirnya dicampur Chimera kan. Tapi tetap nggak work. Ya udah. Lihat build, ternyata lebih work pakai Chimeranya, pakai engine lain. Ya udah. Sampaikan ego, hanya Chimera aja. Dari kamu sama engine yang lebih work sama mereka. Heka Hands-nya ya udah sampaikan aja. Cukup panjang ya, cukup jelas juga.
Ya nggak semua deck waifu tuh worth ya. Mikanko, dengar Mikanko, bagus. Ya buat kamu nih bagus. Ganti deckmu. 2 kali bottom kan, bagus. Bukan kok oke itu mas itu. Oh ya Mikanko oke benar. Aduh kok Gus. Ya. Terus yang nggak oke apa? Dragon Maid. Dragon Maid tuh. Iya. Iya. Ya, Bagusan Bukanko sih kalau Dragon Maid. ya bagusan. Flower Guardian tuh juga tuh. Itu kan ada waifu ya. Ya, Tapi kalau nggak diinterupsi jago itu ga jalan itu. ya Monarch juga kalau nggak diinterupsi juga kecabut handmu. Ya makanya kan itu kayak ini bilang angkat tadi. Bukanko kalau nggak diinterupsi kena OTK Anda. Iya benar. Jadi gitu. Oh, berarti guys. playable berarti. Mikanko tuh playable ya bang. Playable. Playable kok. Aku bilang itu karena bagus aja sih. Ya, jadi sebenarnya tuh benchmarknya playable dulu ya. ya besoknya playable dulu. Jadi sebenarnya tuh pakai ego tuh boleh, pakai deck waifu tuh boleh, tapi apakah playable atau enggak tuh ya sebenarnya terserah player sih. Kalau emang suka kalah di turnamen ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau aku yang penting aku main combo jalan. Tapi apakah lu main cuma buat combo jalan apa untuk menang gitu. Kalau enggak gimana enggak? Pahlawan bertopeng gimana pahlawan bertopeng? Kesalahannya kan ada antara lu nggak cocok atau lu salah nganggep decknya itu kayak gimana gitu loh. Oh iya, itu juga pernah ada tuh. Banyak sih ya. Jadi kalau memang ngerasa nggak cocok ya berarti lu nggak paham sama diri lu sendiri sebenarnya. Gue itu. Kan. Kayak Prana kalau ngerti kalau dia pengen yang main yang simple ya udah yang simple aja, nggak usah dicampur yang aneh-aneh. Oke, dengar tuh Prat. Kayak second base tuh terdengar gitu, memungkinkan. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Iya, dicoba ya next. Oke, dicoba. Terus ada ya satu lagi yang harus tahu, kalau lu udah milih deck itu, lu udah tahu dia powernya seberapa gitu loh. Potensi Ya, harus sadar sama pilihannya tuh kekuatannya segimana. Biar nggak terjebak, wah kayaknya nih bisa nih ngalahin meta nih gitu. Kayak Flower Guardian. Saya tidak menjurus sana. Biar tidak terjebak terus sih. Gitu. Itu Jadi- doa lawan netizen lagi. Nenggol ya? Kenapa nggak? Jadi sekali-kali nenggol. Yudis emang suka nyenggol sih. Facebook itu sih aku nyenggol banyak orang sebenarnya, orang-orang nggak sadar aja itu. Semoga tercerahkan. Kan siapapun yang masih berilusi kalau decknya bisa lawan meta, semoga tercerahkan. Gitu. Lo main Flower Guardian lawan Kiltun, good luck aja sih kan gitu ya. Ya kita memang berusaha ngalahin meta kan kalau pakai deck rope gitu kan. Iya. Tapi ya udah kalau memang powernya segitu ya sadar gitu lah ya. Ya. Sampingkan egomu itu. Sampingkan egomu itu main Exosister. Ya, Angga kayak Exosister better. Angga mau nge-breakdown apa aja tuh yang termasuk how to determine a good deck gitu, nggak mungkin bisa di-breakdown kan? Apa aja bisa di-breakdown? Itu ada checklist, semacam checklist gitu kan. Ya, Kalau apa namanya? Biasanya ini meta nih punya semua checklist ini. Pertama tuh konsistensi. Nggak pasti meta tuh pasti konsisten ya. betul. Terus ada hand trap resilience. Itu ketahanannya sama hand trap. Jadi dia punya, apakah dia punya extender atau dia memang bawa kartu non engine tuh banyak staple atau hand trap. Jadi ketika dia kena hand trap ya udah dia cut, dia punya banyak interupsi masih di handnya. Terus power sailing. Ketiga tuh power sailing. Power sailing itu lebih ke
quantity sama quality of disruption. Jadi endboardmu kayak gimana tuh? Seberapa banyak endboardmu quality-nya kayak gimana? Ataukah cuma depan doang yang mati kena DRNM? Atau depan belakang? Atau ada tambahan belakang, grab, hand buat interupsi? Itu. Meta tuh biasanya kan punya 3 itu. Terus ada keempat itu Maxi Typical Resilience. Maxi Typical Resilience ini apakah lu dengan play dikit musuhnya draw beberapa kartu lu bisa jadi cukup interupsi, atau lu pas saja dengan jadi lu interupsinya dari sisa hand gitu. Oke. Terus yang kelima adalah recursion. Recursion ini recycling Kartu-kartu yang balik gitu. Iya. Jadi resource-mu gimana baliknya itu? Apa lu Ujungnya ya. bisa balik terus atau cuman sekali 2 kali gitu? Oh, power untuk Terus- dia nge-generate resource gitu, bro. Iya, itu recursion. Terus yang terakhir itu ini kayaknya baru-baru ini aja sih. Oke. Ada turn 0 play. Iya, Ada sering. turn 0 play. Kayaknya baru-baru ini ada deck bisa turn 0 kan. VSK9 Turn sama 0 atau deckmu punya built-in board breaker. Oke. Nah, kalau 6 itu ada, deckmu pasti meta gitu. Oh. Jadi di Sky Striker Secret Beast tadi ada nggak, Pran? Di 6-6-nya ke checklist nggak, Pran? Sky Striker Secret Beast tadi itu. Di seharusnya cek di semua ya, karena gitu kan. Mata gua ada nggak checklist semua. Ya kalau misalnya kita ngebandingin sama kalau misalnya dari teorinya nggak Force berdasarkan. scaling itu kan. Iya, kalau misalnya kalau dari kita masukin deck meta ke teorinya Angga tadi itu kayak misalnya sekarang kan meta sekarang Kilton tuh punya konsistensi pasti konsisten. Dia hampir nggak punya break decknya. Hand trap resilience itu bagus banget karena hand trap dia jadi extender juga. Power ceilingnya, Hand trap di Veiler nggak guna tuh. nah itu udah hand trap resilience Nah, sangat itu bagus dari- si Kilton. Terus power ceiling Itu bodoh banget anjir. ya Force quantity ceilingnya mah tinggi banget itu. tinggi, Depan belakang belakang sama tangan sama 3. tangan tuh 3 tuh. Maxi sekarang mungkin Maxi karena cuma 1 ya, mungkin lebih ke Fualos sekarang, Fualos Resilience tuh. Karena Fualos lebih 3, cuman itu kan lebih ke first turn play jadinya. Kalau lu dapat ya gitu pokoknya. Kalau lebih ke Maxi atau Fualos Resilience itu si Kilton tuh pasti bagus banget kan, dia bisa cuma bikin 1 pas set sama apa? Ngeset Bikin KTS. add spell, take hand, Tangan, Nah, lihat top deck. top deck bisa top dia bisa di extend kayak gitu, maksudnya pasti ada lah play maxi under maxi itu ada. Terus recursionnya juga ada, dia bisa nge-generate resource dari dia nge-synchro itu, entah dari nge-destroy lawan kah, nge-add 1 turn zero play juga dia ada. Wah, what the hell, Kilton tuh semua punya. Iya. Kalau kita mau balik ke meta yang agak lamaan di Justice Hunters, VSK9 Betul. ya, VSK9, DT sama Yami itu juga punya 3-3 itu. Yami aja nggak punya turn 0 play ya. Tapi Yami punya built-in board breaker dia. Ya. Ya, built-in board breaker dia punya. Dia punya kayak nggak built-in board breaker sih, dia tekniknya pakai droplet juga. Cuman kan tetap aja dia pakai obedience school, uang gini-gini. Banyak playnya ada juga Pak. Dia kalau pakai Sky Striker juga bisa dibawa. Kalau Lebih ke belakang lagi. lebih ke belakang Saya apa? ada semua tuh. Lebih ke belakang lagi. Malis sama Marcus Risol. Nightmare. Malis Risol. Risol. Ya. Malis Risol itu belum ada turn zero play ya zaman itu ya nggak ya? Ya, Iya. Zaman Belum Justice terkenal. Hunter tuh baru ada turn zero play. Iya, Risol. sebelum itu playnya masih gitu per second. Kenapa nggak? Risol punya X. Ya punya X buat board breaker tuh dia. ya. Malis Presiden sih sama Maxi juga.
Ya, kalau Malik sih lebih ke apa ya? Dia nggak bisa play under maxi doang paling. Iya. Misalnya sisa hand trap tuh nggak guna sama dia. Nggak bisa. Tapi dia Balik ke Lancia aja. Betul. kalau di Malik dia one card, kombonya efisien, quality of Disruption-nya handboardnya bagus. tinggi. Banget. Iya, itu dari meta belakang tuh bisa dibahas tuh. Bisa teori Angga masuk semua tuh berarti. Nah, sekarang kalau misalnya kita membandingkan dengan nih, pernah yang ngirim decklist, Bro? Siapa yang ngirimin aku nih? Nggak ada tuh ngirim decklist. Siapa oke, ngirim sorry, decklist? sorry. Ini bagus ada ngirim decklist. Share screen list. Nggak aku kirim ke Yugibah aja. Oh boleh. Kirain ke mau share screen tampilin di layar. Nggak, nanti kalau penonton akan aku edit video. Gimana nggak? Review dari sebenarnya Mikanko tuh dia bukan deck meta ya, dia agak pasti bukan meta sih. Maksudnya dia tuh agak special deck. Mainnya kan blind second dia. Tapi menurutku Mikanko ini bagus, soalnya dia punya ini kan, punya Arabes, Ya punya Arabes buat board breaker tuh. punya Arabes. Terus starternya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 kali 3, 12. Punya 12 starter Starter dibuat zaman sekarang 12. minimal ya. Minimal 12. Jadi kalau misalnya dari tadi yang gininya Angga tuh adalah kalau misalnya kayak konsistensi itu adalah minimal 12 starter, karena kita harus ngitungin rasio itu kan starter antara perbandingan antara starter sama bricknya di deck itu dihitung, di situ kita hitungkan konsistensinya gimana. Kalau decklistnya bagus, ini kan emang fokus ke second OTK kan. Sebenarnya decknya bagus on paper. Emang dia kocak sih mainnya sih. Gak masalahnya decknya tuh kita tahu di mana buat nyetopnya. Iya benar. Dia nggak punya resilience itu. Dia nggak punya proteksi. Hand trap Nah, resilience. soalnya dia lainnya Betul. lainnya cuma satu. Jadinya ketika itu di stop, udah dia kayak ya udahlah pasrah gitu. Berarti sebenarnya PR yang bagus itu adalah untuk mencari line-line sebenarnya untuk OTK gitu kan. Satu line buat sebelum line utama gitu, buat mancing. Kalau apa Yud? Kayak mau mengatakan sesuatu. Ngomongin tadi soal 12 starter nih. Kalau deck kayak gini cocok nggak ya? Deck size-nya di atas 40. Dia kan bawa 43 nih. Ada yang bisa di-cut nggak biar sampai dapat 40 sih menurutku? Nggak, kalau menurut gue nggak cocok ya. Karena ada beberapa yang tabrakan tuh kayak droplet ini kan play second tuh bisa dibilang bagus-bagus jelek ya, karena ngebuang tangan kan. Play second kan itu perlu tangan yang banyak tuh, seperti kayak Tenpai itu. Iya. Terus HVD Heavy Feather Duster terusnya bisa di-cut karena ya belakang biasanya nggak dulu. Kalau sekarang nggak tahu perlu atau nggak ya. Belakang biasanya udah punya built-in board breaker sendiri kan. Jadi kayak jarang ada yang masukin Heavy Feather Duster di main deck juga ya, deck second. Iya, kayak sih. Udah nggak ada deck second meta soalnya pernah nggak tahu. Preferensi Harus orang play di kayak. awal dulu nggak pancing. Kalau aku sih, aku jujurnya nggak suka ini sih kalau di sini tuh. Nggak suka TF-TF-nya kebanyakan. Kenapa nggak ada support coy? Oh iya, Supol bagus. Iya. Sih. Tapi kan Supol kayak bilang buang hand jadinya. Ya bisa. Itu sih nggak Tapi ngilangin support. Apa nggak? Tapi ngilangin Oh, banyak. Kayak ngilangin banyak, ngilangin dari 2 untuk 2 ya berarti ya. Iya. Hmm. Ya, TFT Terus- kayaknya sih mungkin. FTV gitu, kita harus di add manual, terus juga cuma destruction 1, Iya. kita tabrakan sama Lightning Storm ya, jadi seharusnya pilih satu aja. Iya bisa sih. Mungkin bisa 40. Purulia, Droll kayaknya cuma Droll satu, kayak mending nggak nggak di bawah. Troll kayak nggak usah.
Ya maksimalin di board breakernya aja sih. Iya, kalau maksimal di draw, dia pengen ngedraw banyak, Iya, ngedraw banyak iya. buat breaker kan. Berarti emang bagusnya kayaknya 40 kurus kan, bukan over 40 kan. Ya, Terus Reka Lingsi buat lawan siapa nih? Reka Lingsi kan? Itu Lawan tahu. aku Kontak. personal tuh, Kontak kan? sih. Personal tuh, kata personal. di tadi Buat lawan Yuda tuh. ya. WTS 9 biji. Ini masa decknya udah 40 nih. Nah. Wah, aku masukin apa ya? Udah 40 masih mikir mau masukin apa? Tuh masukin pot 3. Nah, itu ya makanya. Deck-deck kayak gini nih yang over 40 nih kayaknya bisa gitu di trim down sampai 40. Nggak perlu mikirin. Nggak harus di press. Soalnya kan kayak lu pot buat ngedraw. Ngedraw sementara itu lu lebihin dari 40 gitu loh. Ya, Kayak bagiku useless. kan buat yang mau di draw tuh berkurang jadinya kan. Iya, benar. Hmm. Lu malah bisa ngedraw pot lagi tuh. Ini ada Ya mending di crown-nya dibuat 3, dropletnya dihilangin. Lightning Storm atau FTP diganti. ya, aku nggak tahu better mana sih. Tapi ya bisa di 40-in sih. Harusnya bisa di 40-in. Udah kayak gitu kayak nggak usah ngendah sih. Nggak usah kebanyakan ngendah. Ini ada submission decklist juga dari Milson. Apalagi yang di sub itu dia. Decknya banyak gitu. Nggak tahu, Ini nih sinkron. nggak paham. Sinkron. Oke kan Kristron? Decknya Milson lebih banyak daripada halaman skripsinya. Ayo, nggak kok gitu. Paham ini. Aku nggak tahu kalau Kristron ada combo yang nggak. Aku tahu nih deck combo tuh. Ini sinkron anjing. Sinkron dah kan. Sinkron. Aku ngomong sinkron. Oke. Aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah ngulik deck combo tuh. Ya, Jadi saya aku agak nggak lebih tahu. tahu. Enggak yang decknya semua combo. Ya. Ini sebenarnya kalau deck combo begini sih emang harus dipikirin, soal ini kan deck yang sekali ngegas habis ya hitungannya nih, karena dia nggak punya recursionnya. Apa recycling powernya deck sinkron? Doang. Nggak ada. Dia tuh kayak do or nothing gitu loh. Ya. Lu keluarin semuanya dan menang, atau lu gagal, lu gak bisa ngapa-ngapain. Hit Kayak or, gitu. hit or die, itu bakal hit or die sih. Jadi kalau Ya misalnya lebih. deck begini tuh emang harus dipikirin biar gimana caranya line-mu, combo-mu pokoknya harus pasti jalan. Iya. Karena Iya bener sih. dia ngebuang si apa? Jadi checklist Angga tuh dia buang banyak untuk quality of disruption-nya lebih panjang gitu. Kayaknya enggak juga ya kalau misalnya monster semua enggak ya. Monster semua. Ya kalau misalnya dia quality disruption cuma di depan ya DRM juga bubar jalan. Apa bedanya? Betul. Ya itu, jadi dia dia endboardnya juga cuma depan ya jadinya. Yap. Iya. Iya sih. Iya, Endboardnya depan, aja itu. terus entrance-nya Yang- dikit. Itu trap yang baru tuh bisa disimpan di tangan nggak sih? Bisa buat Lu di lihat, tangan. Ada yang di set, ada yang disimpan di tangan deh kayaknya. Ini ada sub Tapi ngebuat apa di set? bisa ini. Atau aku nggak tahu efeknya sinkron by the way. Sorry. masalahnya dia nge-add trap-nya juga extra deck-nya udah habis nggak sih? Iya. Sisa Iya. dikit doang tuh strategi karena udah ngegas banget. Biasanya kalau waskitnya ada itu bikinnya gitu Genex itu kalau extra deck ada habis. Oh, Jadi Genex masih bisa negate per atribut kan. AOG ya. Of Genex. Return Zero itu. Ah, bagus itu. Kalau misalnya dia punya multiple atribut itu bagus banget. Ada semua ada. Ada semua. Heeh. Request aja. Tapi cuma bisa sekali. Jadi kalau kayak lawan mono atribut yang banyak interupsi itu ya
Ya. ujungnya juga sama aja nggak kepake. Lawan roket yang dark semua ya. Kayak Radiant pun kan win semua tuh, dipakai 2 kali ya udah nggak bisa negate lagi tuh. Ini Kalau bisa berkali-kali jago. Ini apa? Yang tadi submit deck itu Mikanko sama Synchron itu deck spesial sih sebenarnya. Bukan deck normal. Ini ada submission dari Emang ini normal? dari Umbu. Emang ini normal? Secret Beast Yami itu juga tidak normal sebenarnya. Enggak, dia itu kan, tapi kan playstyle deck pada umumnya gitu yang first turn one card combo kan. Secret Beast Yami ini Ini breaknya berapa nih? nggak ada break tuh, bisa summon semua itu. Uria aja nge-break. Uria, ini bukannya literally yang satu one off nih breaknya. Iya. Uria trapnya. Kalau feel-nya itu masih bisa dipakai. Feel-nya si Secret Beast. Iya, feel-nya Second Beast masih bisa. Ya yang gitu aja. Uria terus feel Yami surprise trapnya. Colette kalau di dong nge-break juga. Nggak, kalau nggak break dong, staple dong itu. Sisanya itu bisa gitu, bisa ngeplay. Ini 2 sih breaknya. Iya 2 aja. Field Yami sama Yami. Yami Surprise itu semi break, tapi ya begitulah. Ini Oh iya, Yami Itu surprise. yang 3-3-3 itu starter semua itu. Starter semua itu. Oh. Tapi ada beberapa syaratnya kayak yang kecil nih level 1 itu harus ada Secret Beast level 8. Harus ada Secret Beast level 10 di hand buat refill itu, buat nge-add spell. Buat masang fill. Terus fieldnya nggak SS 1. Nggak SS 3, nggak SS 2 aja sih biasa kepake. SS siapapun. SS 2. Terus yang kecil gara-gara kontrol SS 3. SS 2, SS Oh ya, SS SS 2 lupa. SS kembaran. ada Pilih locknya. SS apapun ya, nggak ada. Makanya ini typical deck kayak Rescue Ace yang 3 monster kemanapun gitu. Oh, Secret Beast begitu ya. Tapi Jadi less- itu bisa mau kemana aja itu. Somehow ini aku lihat decklistnya lebih less breaky daripada US sih. Entah kenapa. Ya lebih less break daripada Rescue Ace. Rescue Ace kan harus bawa 4 trap kan. 4 trap sama siapa sih namanya? Boleh. 2 trap, Turbulence. 2 spell kalau nggak salah. Turbulence. Turbulence 2 biji itu kan. Itu break gitu. Turbulence harus wajib ada di field juga kan. Kalau ini bisa dilangin semua tuh Secret Beast-nya. Nah, kalau US yang Hydra-nya harus ada di field. Oh iya ya, Hadrana harus ada di field. Hydra-nya harus ada di field. Ini juga kalau misalnya lihat endboard-nya Wumbo sih dia kayak endboard-nya Secret Beast, habis itu ada Colossus juga kan. Ada Yami. Yami juga ganggu kan. Colossus hilang. Yami Colossus hilang. Yami-nya gitu, Baron terus gitu. Negate 1 bisa negate 1 face up dari trapnya. Destroy 1 dari Uria, 1 spell. Sama kalau misalnya Secret Beast disisain bisa dark hole gitu. Kayak Geki. Ada bisa aja buat Valdrat juga kan. Berdras ya. Valdrat. Ke 10 Kalau ya. bisa Itu aku terus bisa negate dengar Wumbo juga katanya dia bisa buat monster Herald. 3 kali. Cuma dia nggak mau buat Herald, katanya toxic. Itu literally itu bisa jadi apapun itu. 3 monster tuh jadi apapun kan. Reproducus, Ya benar. Ya. terus ubah bawahnya Sabers. Jadi dia nggak buat reproduksi. 3 level 1 dark PM Nah, up. Ya. Bagus nih sebenarnya, second engine-nya kan Yami ya. Menurutku kayak accidentally sinergi lah sama decknya, karena Secret Beast-nya level 1 kan starternya itu. iya. Tiba-tiba nyambungnya ke Yami sebagai tambahan disrupsi. Sebenarnya bagus yang kayak gitu menurutku. Soalnya aku juga main kan di MD sih. Itu Crystal Cannon kan. Ya nggak sengaja level Yang 5 tuh. Ya kayak accidental sinergi sama aktif lain tuh menurutku menarik di Yugi ini. Kayak dulu juga mainnya Sword Soul Tenyi kan, itu
Betul, bagus banget sinerginya sama TNI, kartu-kartu kayak TNI kayak gitu. Ini Dia Secret kayak Beast ada- Yami. Secret Beast Yami ini kayak unexpected sih. Kalau Secret Beast lu tiba-tiba main Yami itu kayak Tiba-tiba kayak musuhnya nggak prepare kan, Sacred Beast doang gitu. tiba-tiba ada Yami. Tiba bikin Yami tambahin instruksi bagus dia, jadi kayak deck buildingnya oke nih menurut gue yang deck-deck kayak gini. Biasanya orang Dibandingkan sama pure Secret Beast kan kurang ini ya, kurang pop up disrupsinya, jadi ditambah sama Yami jadi lebih resilient sama hand trap sama breakernya. Iya, sama Secret Beast tuh kuncinya tuh kan di fieldnya harus dihilangin. Kalau di as masih bisa dipakai lagi karena Ya. nggak OPT, dia bisa dipakai 3 kali. anjay. Jadi ada Yami surprise juga buat balikin fieldnya, ya terus dipasang lagi. Oke. Ini 3 review deck yang jauh banget ya bedanya. Ada yang gini. Coba kita cari deck list yang lebih normal lagi, ada nggak ya? Kalau main lebih unik lagi itu decknya Siapa? Rai Superior. Raya Trashina. Ya kayak Atrasina. Terus itu Break Second. Itu deck Decknya baru emang. itu deck zamannya Sprite setelah itu ya. Astagfirullah. Itu Kita kan- lagi bahas sekarang anjir ini dia ngasih Dia, deck. dia masih nggak bisa play. Sekarang mana bisa play dan Sprite dan decknya cupu itu kan. Nggak bisa. Ini mulai ketinggalan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita Deck lebih breakdown, normal. kalau kita breakdown dari teorinya Angga barusan itu kan, most of the time itu pada akhirnya kita ngomongin konsistensi dulu kan, yang starter bandingan sama break piece sama staple itu. Nah kebetulan nih ada yang nanya nih di grup, maksimal break dalam deck itu berapa? Ini yang nanya Cliff Morino, Raja Bali. Oh, iya, maksimal break dalam deck itu gimana tuh? Oh iya. Berapa? Kalau bisa sih nggak ada sih. Bagusnya ya. Hmm. Kalau dilihat dari meta-meta sebelum-sebelumnya juga, combo piece-nya yang break itu rata-rata tuh di bawah 5. Nggak usah ngomongin Hilton nggak ada break. Di bawah 5 rata-rata. Itu dari Snake Eye aja ada Field, Lambert, Op, terus Snake Double Star, Snack ada Double Star. ya, Snake Eye Double Star. Sama satu lagi biasanya buat tambahan apa ya? Lupa. Yang aja. spellnya yang mundurin tuh nggak sih? Enggak. Nggak. Nggak bawa. Ada yang bawa dan nggak buat gitu. Mereka rata-rata Instruksi kan. tambahan atau buat breaker tambahan ya. Terus habis itu kan Rizal bawa Field, Fieldnya doang tuh break itu, nggak doang. Trap, Trapnya juga break. Node sama Star. Note, Trap, Node, Star. 3. Rizal. 4 tuh. Kalau Malis kayaknya berguna Apa ini? trapnya dia Yang- enggak juga sih. Trap dia extender soalnya kalau Yang Malis. Enak. Malis tuh iya Trap. semuanya gitu. Bagus Malis. Hmm. Kalau di Ya, halus kok. kalau mau anomali itu Justice Hunter tuh bagus-bagus semua tuh di Justice Hunter tuh. Hampir nggak ada, hampir dikit banget breaknya. Yami fieldnya 2 itu ya, fieldnya Yami apa sih? Yang Bisa ini fieldnya sama spellnya kan, spell Surprise ya. quicknya itu. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya Yami itu nggak Yumi surprise sama fieldnya tuh soft break hitungannya. Di hand tuh masih bisa ada gunanya dia. Kalau di Dracotail itu paling dia nge-break kalau dia nggak ngedraw monster, which is nggak, ya hampir persentasenya kecil kan. Dia 32 monster bro decknya. Dulu aku mikirnya naga-naga yang besar itu break, ternyata enggak. Nggak terlalu, asal lu bisa fusion ya.
tetap masih bisa dipakai. Masih bisa Itu dipakai. jadi berguna. Selama Ya kalau bisa harganya bikin. itu juga termasuk break kalau dia nggak dapet starternya. iya benar. Itu soft break juga sih. Spellnya si Dracotel juga pasti kepakai semua. Breaknya cuma Trapedia doang berarti. 2 biji. 3 biji. Yang Oh, lagi satu jarang dipakai sih. Ya bagi satu jarang. Tapi jeleknya Dracotil itu starternya harus yang starter terbaiknya dari monster. Tapi ya dari spell bisa sih, tapi nggak ngeset lagi gitu. Enggak, kalau Karena nggak bisa dipakai lagi spell itu. tapi Dracotel tuh dia dari spellnya tuh dia built-in buat breaker tapi dari Ketu. Ya. Heeh. Iya. Jago banget tuh, jago banget. Terus kalau di Justice Kapan ya? League tuh fast, bacot banget aja. PS Canon itu kayak aku rasa deck spesial tuh. Dia Iya. tuh semacam ya lu nggak cukup konsisten tapi lu kayak bisa mainin semua handmu gitu loh. Decknya pasti play. PSK9 itu ngos-ngosan banget tuh melawan tuh. Ya, Apalagi bisa- dia main Oh, turn iya. ball kan anjir. Starternya apa coba? Kayak nggak ada dia kayak nggak punya one card combo tapi semua handnya bisa diturunin. Terus resource-nya balik lagi kayak gitu. dia paling kalau combo lain yang biasa ya paling dari Medlove, Field, Drazen gitu doang. Terus tiba-tiba kalau misalnya emang decknya tuh monster semua ya, yang ada atributnya VS. Tiba-tiba kalau misalnya ada tiba-tiba bisa main tiba-tiba bridging ke K9. Resource sama tuh kayak banyak banget itu loh. Ngos-ngosan bener lawannya tuh. Susah banget ngilangin satu bisa turun yang lain. Ngilangin. Di return lawan juga interruption quality-nya juga bagus banget kan. Di board, di hand, naik turun, mereka proteksinya bagus. Tiap turun nambah resource, balikin lagi nambah resource. Yang sekarang itu VS Canon menurutku setara RLOD Ritual of Ritual of Light and Darkness. Itu kan turn doll play-nya kan bisa ngasih interupsi. Terus mainnya di NPS lagi, yang NPS yang nyaris board udah nggak bisa diapa-apain lagi. main PS3. Mainnya di sana ngasih interupsi gitu. Light-nya lah ya, versi light-nya PS Canon. Ya walau nggak sebanyak VS Canon ya, tapi VS Canon kan masih di main base ya, kalau nggak salah ya. Masih Masih di main base tuh, jadi board kan masih bisa diutak-atik kalau di NPS itu. Apalagi aku kepake Radiant Reborn udah set 5 dan aku ada MSD yang nggak set gitu. Kan sebenarnya aku bisa hancurin main scan. Ini ada pertanyaan lagi dari bukan Prana, anjay, Restu. Varian Prana bukan Prana. Dia nanya gimana caranya tahu kalau deck yang dipakai itu kurang bagus atau sebenarnya sebagai player ternyata cuma nggak jago pilotin decknya aja. Gimana nggak? Decknya apakah ini deck yang nggak bagus apa emang aku aja cupu gitulah TLDR. Nah kan tadi kan sederhana aja aku decknya bagus atau enggak tuh ketika lo nggak diinterupsi itu lo pasti bisa main apa enggak gitu aja. Oh. Kalau on papernya dia tuh sebenarnya nggak diinterupsi bisa main tapi lo nggak bisa achieve itu berarti lu nya kurang bagus berarti. Iya. Ya kurang bagus atau nggak Lo cocok nggak di diinterupsi decknya. tapi anjir salah. Iya. Ya berarti decknya nggak cocok. Kayak sih gitu sih. Terus lagi pertanyaan Restu, gimana cara nentuin rasio deck ideal? Apa setiap playstyle kayak playstyle deck combo control itu rasio decknya juga beda-beda apa gimana? Jelas beda-beda. Kalau kita lihat decknya Milson yang sinkron itu rasionya pasti cenderung lebih ke extender sama combo piece dia ketimbang staple dia. Gitu. Gimana nggak? Biasanya kalau deck combo itu start extendernya lebih banyak, jadi lainnya itu terus jalan. Kalau deck mid range itu biasanya seimbang kan. Banyak Staple kombonya nggak seberapa, boardnya nggak sebanyak deck combo, tapi bisa ngasih interupsi yang cukup banyak.
Terus kalau deck control ya kebanyakan staple. Deck control tuh macam apa ya? Pure control tuh sekarang Apophis sih. Apophis ya, kan Apophis. Gitu, Skyscraper atau Radiant Tribune. Jadi kan itu lebih ke doa DKW ya kan. Kalau DKW bagus ya bisa ngeset banyak. Atau 3 MSD yang keset. Apa ya? Oh iya, Skyscraper Radiant Tribune tuh kan fokusnya kan dia kan biar supaya lu nggak mati di turn ini, terus lu ngerem apa gitu. Ya, mereka Ya, deck betul. typical deck yang generate resource. Dari hand 1 bisa jadi 5 tiba-tiba. Atau anggap punya jawaban lain nggak? Sama jawabannya. Nentuin ini kan, rasio kan. Iya, untuk setiap playstyle deck. Ya itu, lu sukanya deck apa, sama ketika lu memilih deck lu harus tahu decknya itu kayak gimana sebenarnya gitu. Mau lu buat apa? Karena kayak apakah kalau lu milih Skyscraper, tapi lu pengennya combo supaya endboardnya unbreakable, kan nggak bisa gitu. Iya benar. Tidak mau ngomong ya? Menambahkan. Kalau menurutku yang kayak gini nih jangan takut net decking aja sih, lihat-lihat aja deck-deck orang-orang lain tuh, jangan terlalu ngide bikin deck sendiri dari scratch dari awal, rasionya kayak gimana. Coba-coba aja deck-deck orang tuh, feel-nya kayak gimana. Oh menurutku ini nggak cocok buatku, kurangin aja, itu boleh kok, nggak ada yang nyalahin itu. Nggak ada orang lain yang bakal ngejudge kamu, oh kamu net decking nih, kamu cukup, ya udah terserah, yang penting aku menang gitu. Ya kan? Iya. Jadi kayak Net deck nggak deck aja apa masalah, coba-coba aja dulu, coba feel-nya ini. Kalau emang kurang cocok ya tinggal ganti pakai deck yang lain kan, maksudnya decklist yang lain. Sebenarnya net decking itu ada tuh untuk kita biar tahu base-nya tuh playstyle seperti apa in general. Kalau Iya. misalnya nanti ada non engine yang nggak cocok tuh bisa diganti. Kan udah tahu ada teori yang soal yang dibilang Mangga soal apa ini kartu masuk mana, ini kartu staple, ini kartu untuk nge cycle-nya. Nanti ini kartu ternyata break, terus ada break, ada soft break juga kan. Oh ini ternyata kartu ini break banget nih dan nggak begitu kepake, lu bisa keluar dari net decking itu. Ya net decking tuh ya kan kita belum jago banget building deck ya. Ya net decking aja dulu supaya tahu oh basicnya kayak gini decknya, nah gitu kan. Ya. Dari situ baru lu ambil staple yang menurut lu cocok buat lu kayak gitu. Oh sama mungkin ini mereka bertanya tuh kayak lebih ke ini sih, rasionya yang dimaksud tuh kayak di deck itu kan lu punya starter, terus ada extender, conditional extender, staple sama break. Starter tuh ya pasti start combo tuh kayak gimana tuh, kalau misalnya tuh keluar combo pasti jalan. Conditional extender itu biasanya tuh kayak kalau startermu ada di field, lu bisa turun kayak gitu lah. Contohnya tuh kayak Evil Twin apa gitu, yang ada Evil Tar temennya tuh bisa turun langsung dari hand, atau kayak Sprite gitu kan. Sprite apa si Blue effect di negate terus temennya bisa langsung turun, itu conditional starter tuh. Jadi harus ada kondisi. Rose kalau discuss Ya kayak Rose, Absoluter ya benar. Cuman kalau misalnya down skill oh skill tuh starter aja. boot. Nah jadi kalau sebenarnya starter tuh bisa dihitung sebagai conditional extender bisa dihitung sebagai break kalau dia cuma sendiri kan, tapi itu masih masuk ke soft break. Nah ada extender biasa nih, extender biasa nih kayak apa ya, extender biasa tuh kayak gini ya, quick launch itu extender tuh, titik quick launch starter aja ya bisa. starter pecah. Biasanya kalau extender normal tuh biasanya dia bisa multiply dari starter bisa dia jadi extender, bisa tuh juga kayak Malis itu kan rata-rata bisa jadi starter bisa jadi extender gak sih Malis? Ya itu resonator itu
nggak bisa jadi starter tapi lanjut tapi jadi extender. Kenapa? Fit? Bestial di Malis itu. Bestial itu termasuk kondisional sebenarnya. Iya. Nah, kalau dia nggak ada duck gitu ya pasti ada sih malis sih. Cuman kan kalau misalnya dia sendiri itu nggak ada malis nggak bisa turun. Masuk kondisional standar. Terus ada staple ya pasti tahu hand trap, collet, cross out, valos, bagaimana itu staple. Terserah segimana. Kalau misalnya untuk kalau kata Angga sih starter sekarang rasio minimal 12. Staple itu terserah deckmu berapa slot. Extender yang bagus itu kalau bisa banyakin juga nggak apa-apa. Nah kalau conditional extender sama break itu kan udah pasti kartu kayak lu di hand nggak ngapa-ngapain udah pasti break itu. Kayak trapnya Risiol. Anaki. Siapa? Bukanku. Astagfirullah. Anaki. Gitu. Itu jam naik Garnet. Jam naik Garnet. Break sejati. Break sejati itu Garnet. Kalau orang bilangnya tuh Garnet. Istilah Garnet tuh dari sana. Dari sana istilah Garnet tuh. Break sejati. Jadi kalau bisa tuh bikin deck tuh conditional extender dan breaknya tuh di bawah 5 supaya nggak ke hand terus. Kalau misal breaknya tuh part of combo ya mau gimana lagi kan pasti bawa saat one off tuh pasti dibawa. Ya kita sadar deck rock itu pasti banyak ya breaknya ya. Iya deck rock tuh pasti banyak breaknya. Kita nggak usah ngomongin meta deh deck rock ya. Kayak PK tuh juga apa tuh boots itu apa dia conditional extender tapi tetap bawa 3. Nah kayak ini deh yang dulu sempat meta tapi banyak breaknya, Yubel. Oh ya Yubel itu basically Yubel break semua itu. Break semua. Iya break semua. Break semua Ya Yubel. kalau memang mau gitu ya mau gimana lagi kan. Ya, blue eyes harus bawa blue eyes kan, break itu blue eyes. Cuman kan diminimalisir seminimal mungkin breaknya. Atau dengan diciptakannya Pentop of UBL. konyol. Level 11 ketarik balikin ke deck push kan. Kalau blue eyes kan Dapat dia interupsi. primate kan bisa itu sinergi di primate ya tuh blue eyes ya. Somehow. Oke lanjut. Kalau nggak ada primate-nya nggak jadi apa tuh Dis? Nggak paling jadi buang wishes doang kan, mau jadi apa lagi blue eyes di hand anjir. Jadi apa? Nggak ada itu. Bisa kayak pakai trap SS di Battle Pass gebuk gitu bisa SS di Battle Pass gebuk. Dengan sebanyak itu support tuh Blue Eyes tanpa primate tuh nggak jadi apa? Ya emang nggak jadi apa. Kasihan juga ya. Bukan nggak jadi apa, lebih ke Lebih ke nggak tahu mau endboardnya apa. nggak tahu mau ngapain buatnya jadi apa gitu lebih ke. Kalau kayak main Blue Eyes Pure kan endboardmu harus ke Crimson some shit itulah, atau enggak ke Ultimate Fusion jadi magia gitu. Bagus Itu endboardnya, tapi kan magia. lu punya primate, lu punya recursionnya bagus jadi lu tiba-tiba punya recycle yang banyak itu jadi kalau pakai primate generate resource setiap turn juga. Punya apa gitu yang tembak belakang tuh yang set quick player apa tuh quick player primate atau double beam tuh ganggu banget. Itu bukan nembak belakang, itu negate effect anjir. Apapun Negate face up, negate face up badis so anjing. Itu udah ganggu. Ya. Terus ada Kevin nanya. Tanyaan dari Kevin tuh bagus. Ya, cara substitute staple in a deck. Mungkin ada kayak orang yang kayak nggak mampu beli Hydraulis tuh apakah bisa diganti kah? Atau dia nggak punya Valos tuh apakah bisa di substitute kah? Atau ada insight lain? Ya bisa sih sebenarnya kan staple tuh nggak wajib ya ada di setiap deck, cuma sebagai penunjang biar bisa menginterupsi lawan lebih atau penambah kekuatan deck. Bisa aja diganti board breaker tambahan, Rengeki, Collet yang atau hand trap yang masih bagus, import, effect failure, nggak ada Ogre, nggak ada yang menduga effect failure itu masih ada. Aku kaget aku kena effect failure di sekarang di saat ini gitu. 2 kali. Terus Imper masih bagus. Hyper masih bagus ya mak.
Ya itu kan, tapi import kan udah tergantikan nama Dominus kan, Spark atau Impulse atau Produce. Rata-rata kalau bawa Ya, itu, Dominus Spark sama Impulse dia bawa Imperm biar spark, minimalisir sparknya biar lawannya nggak SS dari graveyard tuh. Lawannya nggak SS. Ya bisa tuh. Ya begitu sih, paling ya diganti yang ke staple yang mampu beli ya, karena kan ini kayak kata Bintang, hobi TCG ini kebutuhan tersier ya. Iya benar. Kebutuhan hiburan. Jadi ya ganti ke staple yang mampu beli, ganti aja ke staple yang masih bagus saat ini, kayak Impar, Veiler, Ogre, Bele masih bagus, masih di beberapa meta masih relevan. Untuk buat beberapa deck masih relevan. Kalau Firdaulus kayak nggak ada deck yang wajib ya buat Firdaulus ya, kecuali Kiltun kalau mau Sebenarnya nggak kalau mau lebih bagus. juga sih. Nggak wajib juga sih. Menunjang power level itu emang benar. Itu tergantung decknya sih. Bisa diganti pakai apa tuh yang Miraidon apa tuh yang Miradora. yang Miradora tuh. Iya. Firdaulus on Temu, Firdaulus on Temu yang aku bilang gitu. Soalnya kayak lu misal milih Kiltun nih deck untuk deck. Pertanyaannya tuh lu milih Kiltun karena dia meta atau karena memang lu suka Kiltun kan gitu. Itu kayak pertanyaan Socrates kan. Gara-gara dia meta tapi lu nggak bisa nge-afford Firdaulus ya. Jika Firdaulus adalah kekuatanmu, apakah artinya kamu tanpa Firdaulus? Anjay. Tony Stark gitu. Lu katanya Socrates itu. Ya gitu aja sih Kevin, diganti staple yang mampu dibeli atau udah punya sebelumnya biar nggak beli lagi. Itu Stempel utama udah pada murah kok, aman ya. Ya tergantung dompet juga. Tapi ya emang kalau dibanding itu 80 apa 80? 80 sih terakhir aku beli. Apa Firdaulus? Itu yang super. Firdaulus. Iya yang super. Lumayan murah. Gitu. Aku lihat ada murah 15.000 terakhir aku beli. Atau Tapi emang nggak bisa apple to apple semua staple sih. Dia kayak Nggak bisa. Iya kan ada. power levelnya beda semua. Ya kayak jangan terlalu berharap. Oh misalnya aku nggak perlu yang namanya Firdaulus, aku pakai ini aja. Ya tetap pasti Firdaulusnya lebih impact ke gamenya daripada staple yang lain. Kita nggak bisa expect. Ya. Kita nggak bisa expect impact Saya yang harus diberikan. itu ingat sadar diri. nah itu Lu harus betul. tahu ini powernya seberapa, ini seberapa, dan harus menerima. Gitu. Benar. Oke, ini ada pertanyaan. Ini udah mulai bukan how to determine a good deck lagi nih. Pertanyaan soal siding sekarang. Perihal side deck. Mana dia? Nanya tentang side deck, Om. Selama ini main hampir nggak pernah pakai side deck. Ada tips nggak untuk nentuin 15 kartu side deck? Aku sebenarnya punya teori, bukan teori sih. Iya, aku kalau misalnya pribadi nih aku main. Kalau misalnya aku lagi buat deck itu aku pasti mikir side deck apa sih ini gua nih? Selain yang personal ya. Karena aku biasa set deck generic karena aku malas mikir kan. Itu mostly tuh kayak tujuannya lu nge-side itu kan buat memperbaiki matchupmu kalau misalnya lawan deck yang bad matchup sama lu gitu kan. Terus juga ningkatin win rate di game 2 sama game 3 sama adaptasi untuk ngelawan meta. Bukan side deck itu bukan untuk membuat deck itu menjadi deck lain. Apa ada kok kayak gitu? Aku pernah kayak gitu. Fightingnya senpai gitu ya. Setting tempe masih gini. Nah, habis itu kalau misalnya udah tahu kayak yang tadi tuh kayak udah tahu kalau untuk memperbaiki matchup, terus kita harus kenalin deck kita lagi tuh. Deck kita tuh kalah lawan apa? Kalah lawan combo kah? Susah lawan deck back row kah? Susah lawan fruit gate? Apa kalah green game?
ya nggak semua bisa ditutupin, tapi at least lu berusaha untuk nutupin kelemahan itulah. Ini Prana kenapa mati videonya by the way? Aku buka WA, ambil lihat shadingku. Oh. Sebentar, kok gini jadi. Ya. Gimana cara balikin ini biar kelihatan semua? Mati ya videonya. Balik Oh, aja udah. ke ruang podcast. Jadi kalau misalnya kayak udah tahu, kayak kalau misalnya masih mikir di lokal mah, kalau misalnya malas mikir setting generic cukup. Terus gimana sih caranya kita tahu apa kartu yang dimasukin apa waktu nge-shading pas shading first atau shading second? Aku biasanya kalau misalnya lagi buat deck, aku tuh langsung mikir kalau misalnya beberapa kartu tuh pasti jelek kalau lu tarik waktu lu dapat second. Contoh, waktu kamu dapat second menang game 1 nih, lu pasti kemungkinan besar dapat second tuh di game 2. Itu aku tuh pasti ngeluarin call out sama cross out karena tuh nggak guna tuh di second, mostly tidak berguna. Jadi itu aku ganti hand trap atau bot breaker yang lebih berguna daripada itu. Terus kalau misalnya dapat first, Valos tuh udah pasti keluar, jadi udah pasti ada 3 slot, otomatis dapat 3 slot, 3 slot otomatis di first yang bisa lo masukin siding buat first, kayak soleman gitu lah. Terus lo pasti ada auto dapat 2 slot buat siding second dari cross sama collet. Sisanya tinggal dipikirannya tuh ada beberapa kartu yang aku nggak mau ini ada di first, aku nggak mau kartu ini aku lihat di handku waktu second. Sebenarnya sederhana itu aja. Masalah rasio di siding yang lu bawa itu berapa kali kartu siding first sama kartu siding second, itu harusnya udah sinergi sama main deckmu sendiri. Bico ya res tuh. Ada Sama shading tuh pengalaman juga sih ya kan, semakin lama main biasanya semakin tahu mana yang lebih bagus keluar, mana yang lebih bagus masuk, mana yang lebih berdampak, mana yang ya itu pengalaman juga sih. Jadi semakin sering aja main jadi kayak tahu dah, oh kayak ini harus, ini bisa dikeluarin waktu going second, ini bisa dimasukin waktu going first. Betul. Jadi kayak kalau misalnya deckmu tuh ada bawa misalnya kalau misalnya bawa makna mood ya, lu first kalau deckmu tuh tidak terlalu bergantung sama makna mood, itu yang budaya dia cuma buat nge-add dragon, itu bisa tak keluarin kalau dapat first. Karena aku gak butuh dia di hand di first kalau makna mood. Sementara kalau aku dapat second, aku pengen nge-add dragon kan, kayak gitu. Sama biasanya aku pilih siding tuh biasanya cari yang dampaknya besar biasanya, kayak Bijira, Lava Golem, terus Supol. Iya gitu sih kalau menurutku ya deh. Sorry aku motong dikit. Enggak ada enggak untuk siding, insight siding impactful, itu kata kunci bagus juga. Jadi, Impactful. Impactful. Kalau aku siding kan nentuin pertama dari deck yang lu bikin, apa yang bisa keluar first atau keluar second kan. Itu udah. Terus habis itu udah nentuin first second. Nah, aku siding lu nggak mau kalah sama deck apa gitu. Harga diri. Harga diri ya. Angga sidingnya selalu buat lawan Monarch guys, by the way. Kasih tahu aja deh. Dia nggak mau kalah sama deck stun. Harga diri. Yaudah ada lanjut. Siding. Itu nggak mau kalah sama deck apa. Kalau dari aku emang lihat aja sih, kita bakal dapatnya apa. Misalnya dapat first, kita setting buat first pasti maksimalin combo sama extender kan. Jadi time handtrap tuh bisa dikurangin, masukin combo piece yang lebih resilient sama handtrap, masukin extender. Jadi kayak bagaimanapun, berapapun di handtrap kamu, boardmu tetap jadi kayak gitu. Dan daripada banyakin handtrap di tangan untuk buat going first, kita kurangin handtrapnya itu, kita masukin beberapa extender. Jadi playnya tetap ada nanti. Begitu juga kalau going second ya. Kalau going second, logika aja kita berhadapan sama bot musuh. Gimana kita nyetop play musuh. Kayak kalau aku personal, aku tuh kalau going second aku ngurangin extender yang perlu banyak hand. Nah, aku juga itu. Kayak
kayak apa ya, Nightmare Apprentice kan main merah. Nightmare Apprentice kan lo discard 1 buat SS dirinya kan. Itu lo ngurangin hand 1 buat teman 1 starter lah, bilang apa ya, starter. Itu berhadapan dengan buat musuh yang negatnya berapa, disrupsinya berapa, itu satu kartu yang lo buang itu bisa aja valuable buat lo pakai buat nge-break buat musuh kayak gitu. Jadi kayak yang kayak gitu tuh aku kurangin menurutku. Sama juga kayak Yudis tadi, kalau dapat second itu followed by sama cross out itu ku set out, karena logikanya buat musuh udah jadi, ngapain lu simpen cold buy sama cross out di tangan atau misalnya ketarik kayak gitu kan. Jadi kayak agak useless aja. Ini tergantung match-nya, kalau emang bagus buat di cold buy ya simpan aja cold buy-nya buat disrupsi di musuh. Kayak lawan Dragon Tail itu cold buy bagus itu. Ya iya Kayak gitu. Sebenarnya Menurutku sih iya, kayak iya. gitu. Ada lagi. Kayaknya aku dari dulu aku kurang suka pakai droplet sebenarnya, karena emang bagus ya droplet itu. Tapi lu cost-nya banyak jadinya. Ngurangin hand size-mu dikurangin banyak buat negat yang ada di field kayak gitu. Aku lebih prefer di RNM karena yang masuk impact-nya satu kartu kena semua kayak gitu. Sebenarnya yang Minus bisa UTK. yang dilakuin Yuda sama aku tuh agak mirip-mirip. Starter yang ngebuang hand tuh tak keluarin juga kalau aku dapet second, karena lu pengen handmu tuh ada hand trap kan. Hand trap tuh kan ngurangin hand otomatis. Kalau kita perlu ngebuang kartu lagi untuk status starter tuh agak riskan sebenarnya. Sama beberapa tuh kayak yang siding second yang bagus kan, kayak Harpy Feather Duster, Lightning Storm, atau buat breaker, tipe kali buat breaker gitu kan. Itu cocok-cocokan sama deck juga. Kalau misalnya deckmu kesulitan untuk nge-whiteboard, ya lu sidingnya buat breaker gitu. Kalau deckmu gampang OTK juga whiteboard. Kalau misalnya deckmu walaupun udah tech control back tapi tetap nggak bisa OTK, ada kedua nomor bagus. Yang impactful itu. Kalau misalnya nggak mau yang lebih mau ke hand trap, bisa bawa ini biru buat play second. Kayak gitu. Terus kalau untuk kesalahan-kesalahan umumnya tuh biasanya kalau orang siding tuh bisa ngerusak engine gitu loh. Itu jangan sampai sidingmu merusak enginemu sendiri. Kalau starternya dikurangin gitu kan salah gitu. Dibaca Fisher sama itu ya, firewall itu ya. Bintang aneh banget. Ya itu ada mindset itu yang biarkan lawan yang mikir. Itu lawannya nggak mikir, nggak gitu. Kalau siding personal itu beda cerita lagi. Itu personal ya udah personal. Jadi itu guys, pembahasan how to determine a good deck. Jadi deck yang bagus itu bukan cuma soal di power, tapi tetap pas soal di pilotnya gimana. Dan deck-deck yang bagus tuh bisa didetermine pakai checklist yang Angga tuh, kayak termasuk teori yang bisa bukan dipegang ya, jadi acuan yang bagus. Kalau misalnya deck ini masuk bagus, itu karena deck bagus nggak ya, nanti ada di layar kok pasti. Terus karena soal deck itu kadang tuh player yang ngerti decknya 100% tuh lebih berbahaya ketimbang player yang cuman ikutin meta doang. Anjay. Iya, benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Last. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada quotes. Oke. Jadi segitu aja untuk episode kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam deck building. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.